Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainuddin Hasibuan di channel Belajar Al-Quran dan Tahsin Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu ya di bawah ini ya. Kemudian silahkan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian merupakan orang pertama yang mendapatkan video-video saya yang terbaru. Baik, teman-teman sekalian, ya di video kali ini kita akan lanjutkan kemudian pelajaran kita yang sebelumnya, ya, di mana kita sudah sampai ke ayat 6 daripada surah Al-Fatihah. Nah, insya Allah di pelajaran kali ini kita akan kemudian lanjutkan kepada ayat ke-7, ya, daripada akhir daripada ayat di surah Al-Fatihah tersebut, merupakan sebuah closing statement yang membuat kita pada saat itu, ya, kalau kemudian dalam keadaan sholat akan semangat kemudian mengucapkan amin, ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman sekalian, tetap kita saksikan video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian, ya, ketika kita kemudian sudah sampai di ayat 7 daripada surah Al-Fatihah ini, nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kemudian yang untuk membacanya itu kita harus hati-hati dalam pengucapan huruf-huruf yang ada, karena di sini kita akan berjumpa dengan beberapa kaedah-kaedah dan juga huruf-huruf isti'la, terutama yang di di awalan daripada kalimat yang ada di ayat 1 ini, ya, ada huruf soda, ya. Sirata, kita harus langsung ditebalkan, ya. Kenapa? Karena itu ada huruf isti'la. Walaupun sodanya itu berbaris kasroh, ya, dia wajib tebal walaupun berbaris kasroh. Sirata, ya. Kemudian huruf ro-nya itu juga harus kemudian ditebalkan. Sirata, ya. Sirata. Kemudian tol, itu juga harus ditarik, tol, tarik ke dalam. Sirotol, kalau kita masih belajar awal bisa kita tol, nah gitu. Sirotol, ya. Kemudian lamnya itu kan udah kita lembutkan tadi. Zalnya itu juga harus tepat. Zu, ya. Zu, ya. Kemudian am. Nah, di sini kadang-kadang yang poin keduanya, ya, tadi siroto sodanya, ronya, kemudian yang kedua, kemudian tolladzi itu dilembutkan lamnya, ya. Itu ketiga. Am, ya, hamzah dulu, kemudian baru ain, ya. Ada berarti 5, udah 5. 4 hamzah dulu, kemudian baru ain, ya. Am ta alaihim. Jadi harus jelas. Hamzah ain. Kemudian alaihim, him. Ini harus kita rasakan lagi di dada kita, ya. Him. Ghairil maghdubi. Ya. Ghairil maghdubi, ya. Dia dari sini, ya, dari kerongkongan kita dipanggal, betul kita keluarkan, ya. Ghairil, rilnya, ronya itu tipiskan lagi, ya. Kemudian lanjutnya ronya ditipiskan. Setelah itu lamnya ril, di ujung betul, ya. Ujung lidah dan di ujung langit-langit bagian depan dekat gigi. Ril, ghairil, ya. Kemudian bagaimana kemudian mensukunkan ghain. Nah, di sini ketika kita kemudian banyak sholat di beberapa tempat itu ghainnya itu lepas. Maghdubi, padahal kita sama-sama tahu bahwa ghain itu bukanlah sebuah huruf qalqalah, ya. Karena huruf ghain bukan termasuk huruf qalqalah, tidak. Maka oleh karena itu jangan dilepaskan.
Bagaimana kuncinya? Kita belajar ya. Kalau kita diajarkan sama guru kita, kemudian nah ini bisa kawan-kawan praktekkan, teman-teman praktekkan ya. Kita kasih baris dulu kalau mau belajar seperti ini. Ya kalau saya sih enaknya ngajarnya sebenarnya pakai papan tulis. Nah, namun dengan kondisi seperti ini kita harus kemudian mampu memahami lagi. Ya, sabar aja nggak masalah. Maro, 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 mau. Nah, pertama, 2, 3, 4 kita kasih baris dulu. Di bacaan kelima baru kita sukunkan. Coba. Maro, 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 mau. Jadi ketika kemudian kita coba kasihkan baris selama 4 kali. Maro, 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 mau. Maka kemudian kita sudah terbiasa. Kemudian kita matikan. Mau. Maro, 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 mau. Ya. Jadi kita latih itu dulu untuk ini poin penting nih di ayat 7 ini ya. Kenapa demikian? Ini banyak orang yang kena di sini. Maka kita harus perbaiki yang ini dulu ya. Ya. Bubi alaihim, bodanya dulu harus kemudian kita bak. Bubi alaihim, alaihim ainnya jelas lagi, alaihim walad bo, langsung tebalkan walad bo, kemudian kita masuk ke 6 harokat di sini ya. Nanti kita akan belajar kenapa 2, kenapa 4, kenapa 6 insyaallah ya. Nah, sabar aja. Pentingin terus ya. Video saya yang terbaru gitu. Nah, alaihim waladdallin. Contoh seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba praktek teman-teman sekalian. Sudah hafal kan surah Al-Fatihah dari awal ya? Dari ta'awul. Biar kita insyaallah lengkap nih di pertemuan ini, kita lengkapin semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita sempurnakan. Kita coba lagi ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita sempurnakan. Kalau kemudian teman-teman punya napas yang cukup panjang, bagus ya. Kita dari sirotnya sampai, kalau kita bisa dengar ya. Kalau bisa lebih tinggi itu seperti Syekh Sudais ya yang pakai roast ya. Itu bisa karena napasnya lebih tinggi, itu udah ambil tinggi, bisa kita kemudian tinggikan lagi ya. Bisa sampai ke ujung ya. Coba kita tarik, kita habiskan sampai ujung, tapi kalau tidak bisa seperti model yang tadi kita potong aja ya. Dan itu para ulama membolehkan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi bagaimana di ending ini ya para makmum itu semangat untuk kemudian bilang amin ya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi terserah teman-teman deh mau pakai lagu apa. Tapi yang jelas kita perbaiki dulu bacaan kita ya. Itulah poin-poin tadi yang harus kita perhatikan di surah
Al-Fatihah ayat yang ke-7 ya. Dukung saya terus di channel Zainul Hasibuan. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.